Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok ayam. Jadi kami akan wawancara salah satu peternakan ayam, yaitu peternakan siapa sih? Pak Apri. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa ini? Pak Priadi. Oke, Pak Apri, dari mana sih Bapak dapat ide buat mulai peternak unggas ini, unggas petelur? Awalnya ini kan pernah nengok dengan tempat keluarga mereka merah ayam, jadi coba juga ngikut, tapi bukan beternak sih, masih hobi ya, nggak terlalu banyak. Kalau boleh tahu Bapak mulai usaha ini sejak kapan Pak? Dari tahun lalu, Wow, mungkin dah pas nih kayaknya dekat setahun. baik Pak, saya mulai ke pertanyaan intinya. Bagaimana Bapak memulai usaha ini dan apa saja persiapannya? Untuk mulai persiapannya ya pasti kandang dengan bibit kan ya. Jadi untuk pembuatan kandang ini karena bertahap ya, karena tidak serta kan awalnya kan mulai dari ayam yang telur yang kampung ini, yang Arabnya. Ini ayam ini beda jenis ayamnya kan, ini Arab, dia telur ayam kampung, yang ini dalam negeri. Jadi persiapannya kandang. Untuk jenis kandang ini kan macam-macam ya, ada kandang yang kayak baterai lebih kecil, kalau ini agak ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Ini jenis persiapannya. Yang agak susah untuk persiapannya itu lebih ke bibit sih, karena kita bibit ini kan nunggu dari pemasok. Jadi kalau mereka ada masuk ke daerah Sanggau baru kita bisa beli kan, kalau nggak ada kita nyarinya karena masih di daerah kan. Tahap-tahap dalam budidaya unggas petelur ini apa Pak? Untuk budidaya petelur, jadi kita tahap-tahapnya. dari bibit itu kan tinggal dikasih makan, kemudian persiapan pakan kita sementara ini masih menggunakan pakan dari pasar, jadi nggak ngeracik sendiri. Jadi nggak bisa pakai beras gitu Pak? Nggak, Atau padi? nggak. Dia pakannya memang ada pakan khusus ya. Untuk yang masih bibit, yang masih kecil, ada jenis ukurannya. Kemudian kalau dia udah mulai produktif untuk bertelur 3 bulan, jadi dari 0 sampai 3 bulan itu belum bertelur. Nah kalau udah bertelur nanti ada jenis pakannya dan ada vitaminnya. Kalau dari kecil juga ada vitaminnya kan, nanti kondisi suhu kan pengaruh nih terhadap kesehatan unggas. Jadi kalau dia musim dingin atau musim panas, nanti kita ada vitamin khusus biar dia tetap sehat. Dan kalau udah masuk usia produktif, nah biar nanti dia tetap produktif biarpun cuaca nggak bagus gitu. Nah, ini Pak, misalnya kalau satu kali panen tuh bisa menghasilkan berapa butir telur sih Pak? Untuk ayam dalam negeri ini rata-rata kalau usia produktifnya dia itu bisa sampai 95% di usia produktif ya. Jadi dia dalam seminggu itu bisa 4 sampai 6 butir. Nah, jadi mungkin ada satu hari yang kosong, setelahnya rutin setiap hari gitu ya dia bertelurnya. Ya. Terus cuaca tuh berpengaruh enggak Pak ke produksi telur dari bentuk atau segi jumlah? Misalnya cuaca panas tuh bagaimana dan cuaca dinginnya tuh gimana? Untuk cuaca sangat pengaruh. Jadi kalau terlalu panas ekstrim, ayam itu akan mudah stres, kemudian membuat dia lambat proses melakukan ovulasi. Ovulasi itu kan proses mengeluarkan kuning telur, kemudian jadi telur kan, jadi agak lambat dia. Nah, terlalu dingin juga pengaruh, tapi yang paling bahaya sih memang terlalu panas. Menyebabkan ayam ini ukuran telurnya juga bisa berubah lebih kecil, cangkangnya juga terlalu keras ya.
Makanya kita harus menjaga terus kondisi suhunya. Kalau terpanas gini biasanya kita tutup kan. Jadi biar dia nggak terlalu panas. Kemudian pemberian. Jadi faktor lain sebenarnya bukan cuma cuaca ya untuk kualitas telur. Kualitas pakan juga pengaruh. Kandangnya kalau berubah dia bisa bikin stres juga. Nah ini kemarin sempat juga berhenti proses bertelurnya karena stres. Jadi kita ada ayam kita yang ini sakit ya, kita pindahkan kemudian kita potong. Mereka ngelihat langsung ternyata nggak bisa, ternyata bikin stres itu. Iya. Terus nih Pak, kalau ayamnya nih misalnya salah satu dari mereka tuh sakit, itu tuh harus dipisah atau digabungkan ya? Kalau ayamnya kita lihat kondisinya kan jenis penyakitnya. Kalau dia nggak aktif, mulai diam ya, kemudian ya kita pisahkan gitu kan. Nah kemudian kita kenali jenis penyakitnya apakah bisa menyebar atau enggak. Biasanya sih kita pisahkan, makanya kita buatkan ada kandang besar, ada kandang kecil. Jadi kandang kecil ini untuk pemisahan kalau ada yang tiba-tiba sakit. Kalau memang dia sakit, kita coba carikan obatnya dulu kan, banyak memang, baik pakai herbal maupun pakai obat yang udah dijual di pabriknya, itu tinggal kita beri obatnya. Kalau sakit lain misalnya dia suka makan yang aneh-aneh kan, nah biasanya sih nggak terlalu pengaruh ya, atau entah kakinya patah atau apa nih. Kalau kandang yang baterai itu yang lebih kecil tuh, itu yang pengaruh nanti buat kakinya bisa patah dan tidak bisa berjalan tuh kalau terlalu lama. Oke, makasih Bapak untuk waktunya bisa menjawab wawancara dari saya. Mungkin cuma itu aja teman-teman. Makasih Bapak. Oke, sama-sama. Nah, itu tadi wawancara dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Bye!